من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم بالدارين ثم قال wirid berupa mempelajari ilmu yang bermanfaat. Hendaknya engkau juga mempunyai wirid membaca, yakni mempelajari ilmu yang bermanfaat, yakni menambah pengetahuanmu tentang Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya, tindakan-tindakannya serta karunia-karunia-Nya. Dengan itu pula engkau mengerti tentang ketaatan yang diperintahkannya serta kemaksiatan yang dilarangnya, juga mengajakmu untuk bersifat zuhud terhadap kemewahan dunia serta mendorongmu untuk meraih kebahagiaan akhirat, menyadarkanmu mengenai cacat-cacat dirimu, penyakit-penyakit berbagai perbuatanmu serta tipu daya musuh-musuhmu. Ilmu seperti ini tercantum dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, sunnah nabinya serta karangan-karangan para imam-imam di dalam agama, dan telah dihimpun oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab-kitabnya yang amat penting dan sangat bermutu dalam pandangan orang-orang yang memiliki kesadaran ilmu agama, kuat pijakannya dalam ilmu serta sempurna dalam keyakinannya. Oleh sebab itu jadikanlah kebiasaanmu untuk mutalaah jika engkau benar memiliki himmah, yakni tikat atau kesemangat untuk melintas jalan suluk serta keinginan mencapai tingkatan-tingkatan menuju hakikat. Kitab-kitab karangan Al-Ghazali memiliki istimewaan di antara kitab-kitab kaum muhaqqiqin dari kalangan sufi, yakni dalam hal isinya yang meliputi dan teratur serta kesan yang ditinggalkan dalam waktu singkat. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di tempat yang mulia di dalam mencari anugerahnya, karunia-Nya serta ampunannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita keistiqamahan, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad berbicara tentang masalah wirid, yang mana beliau mengatakan bahwasanya hendaknya engkau juga mempunyai wirid membaca atau mempelajari ilmu yang bermanfaat. Dari karenanya kata-kata wirid bukan hanya bacaan. Nah, lagi berwirid jadi berwirid itu bisa jadi membaca ilmu yang bermanfaat, bukan hanya subhanallah subhanallah. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Jadi ada wiridan, ada kegiatan, ada rutinitas, yang mana kita mempelajari ilmu yang bermanfaat. Orang-orang dahulu, Imam Al-Bukhari meriwayatkan bagaimana di sana orang-orang dahulu sampai Jabir bin Abdullah, beliau menempuh perjalanan 1 bulan untuk mendapatkan satu hadis yang didapatkan oleh Abdullah bin Unais. 1 bulan perjalanan. Kita berapa menit sampai ke sini? 1 jam udah sampai. 1 bulan perjalanan hanya untuk mendapatkan hadis yang didengar oleh Abdullah bin Unais. Itu semangatnya orang dulu dalam mencari ilmu. La ilaha illallah. Dari karenanya Imam Syafi'i mengatakan laisa ba'dal faraid afdal min talabil ilmi.
Tidak ada amalan yang lebih istimewa setelah kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh seorang hamba melebihi daripada menuntut ilmu. Ada. Sampai Sayyidina Luqman Al-Hakim memberikan wasiat kepada anaknya, ya bunayya jalisil ulama, wahai anakku, duduk bersama ulama. Jangan jauh-jauh dari ulama. Mumpung ada ulama, gunakan kesempatanmu untuk duduk di majelis mereka. Jalisil ulama, duduk sama ulama. Wazahimhum birukbataik. Kalau perlu di sana engkau berdesakan dengan duduk bersama mereka meskipun engkau berdempetan. Kenapa? Fa innallaha subhanahu wa ta'ala yuhyil qulub binuril hikmah. Karena Allah itu menghidupkan hati manusia dengan cahaya ilmu. Kama yuhyil arda biwabilis sama. Sebagaimana bumi akan menjadi subur dengan air hujan yang turun dari langit. Begitu. Kalau seminggu tidak ada dengar ilmu, hati bisa mati jadinya. Sampai dikatakan laisa syai'un a'azzu minal ilm. Tidak ada yang lebih berharga melebihi daripada ilmu. Tidak ada yang lebih berharga melebihi daripada ilmu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan al-ilmu khairun minal mal. Ilmu lebih berharga daripada harta. Al-ilmu yahrusuk wa anta tahrusul mal. Ilmu yang menjagamu tapi harta engkau yang menjaganya. Wal ilmu hakimun wal malu mahkumun alaih. Ilmu itu bisa menjadi penengah seseorang. Membijaki dari segala sesuatu. Beda dengan harta. Harta itu dikuasai, dan harta berkurang dengan kita berikan ke orang lain, dan ilmu semakin bertambah ketika kita ajarkan kepada orang lain. Begitu. Mudah-mudahan ada kecintaan terhadap ilmu pengetahuan agama. Begitu. Sampai dikatakan bahwasanya oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid yang masih ada di Madinah, semoga Allah panjangkan umur beliau. Beliau mengatakan yambaghi lil insan ayu akhiras safar. Orang itu kalau mau berangkat, seandainya masih memungkinkan untuk ditunda, tunda keberangkatan supaya bisa hadir majelis. Sampai segitunya. Mau berangkat mau pulang masih bisa ditunda apa tidak? Kalau tidak bisa ditunda ya jadi masalah. Masih bisa. Udah tunda, hadir majelis. Bismillah. La ilaha illallah. Orang yang meninggal dalam menuntut ilmu, niatnya menuntut ilmu sampai meninggal dunia, dan dia mati dalam keadaan menuntut ilmu, Allah kirimkan nantinya ada orang yang mengajarkan di dalam kuburnya sampai besok di hari kiamat ketika dibangkitkan, dan dia dibangkitkan dalam keadaan alim. Disebutkan dalam kitab Tuhfatul Ashraf. Begitu. Sampai disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya man ja'ahul maut wa huwa yatlubul ilm. Siapa orang yang meninggal dunia dan dia dalam keadaan nuntut ilmu, liyuhya bihil Islam. Tapi tujuannya nuntut ilmu untuk menghidupkan agama Islam, fa bainahu wa bainal anbiya fil jannah darajatun wahidah. Antara dia dengan nabi dalam surga cuma satu derajat. Itu hebatnya orang nuntut ilmu. Jangan malas. Tapi ilmu yang bagaimana? Ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Satu, yang menambah pengetahuanmu tentang Allah. Orang semakin kenal semakin takut. Bukan berarti semakin kenal semakin lalai. Itu bukan kenal namanya. Begitu. Kemudian mengenal sifat-sifatnya, tindakan-tindakannya, serta karunia-karunianya. Dengan itu pula engkau mengerti tentang ketaatan. Ilmu yang dituntut itu yang memahamkan kita tentang ketaatan yang harusnya kita lakukan sebagai seorang hamba. Yang diperintahkan serta kemaksiatan yang dilarang. Mana yang hak, mana yang batil, mana yang wajib, mana yang sunnah. Begitu. Juga mengajakmu, ilmu yang dituntut itu adalah ilmu yang mengajak engkau untuk bersifat zuhud terhadap kemewahan dunia, serta mendorong untuk meraih kebahagiaan akhirat.
Tadi ulun sampaikan, silahkan untuk menikmati dunia, silahkan untuk menikmati keindahan dunia, tapi jangan sampai ketika kita mencicipi kenikmatan dunia melalaikan kita untuk meraih kebahagiaan negeri akhirah. Karena seindah apapun kemewahan dunia, maka tidak seujung kukunya daripada kemegahan akhirah. Jangan sampai menyadarkanmu mengenai cacat-cacat dirimu. Itu ilmu yang dituntut. Tadi mengenal Allah, sifatnya dan lain sebagainya, tindakan-tindakannya, apa yang diwajibkan, apa yang diharamkan. Kemudian ilmu yang dituntut itu apa? Ilmu yang menjadikan engkau zuhud terhadap dunia, semakin mengejar akhirat. Ilmu yang dituntut adalah ilmu yang menyadarkan engkau dari kecacatan-kecacatan yang ada di dalam dirimu. Ini susah. Biasanya orang lebih pintar menilai orang lain. Biasanya orang lebih suka mengomentari cacat yang ada di dalam diri orang lain. Kotoran di baju orang lebih mudah kita lihat ketimbang kotoran yang ada di dalam baju kita sendiri. Maka dari karenanya beruntung orang yang sibuk dengan aib sendiri sampai dia lupa dengan aib orang lain. La ilaha illallah. Itu ilmu yang dituntut. Ilmu menyadarkan diri kita. Oh, jangan sampai nuntut ilmu hadir di majelis. Oh, yang jadi guru tuh yang si anu tuh pangkai itu ini. Orang terus panahnya ke orang terus. Kapan panahnya ke kita? Kapan panahnya ke kita? Gitu. Penyakit-penyakit berbagai perbuatanmu serta tipu daya musuh-musuhmu. Itu yang ilmu bermanfaat. Penyakit-penyakit amal, tipu daya musuh. Tahu musuh kita siapa? Syaitan. Ada musuh kita. Itu musuh kita. Dunia juga musuh kita, hawa nafsu juga musuh kita. Ilmu seperti ini tercantum dalam kitab Allah dan sunnah nabinya serta karangan-karangan para imam-imam dalam agama, dan telah dihimpun oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab-kitabnya yang amat penting dan sangat bermutu dalam pandangan orang-orang yang memiliki kesadaran dalam agama, kuat pijakannya dalam ilmu serta sempurna dalam keyakinan. Oleh sebab itu kata beliau, jadikanlah kebiasaanmu untuk mutalaah. Jadikan ada kebiasaan. Jika engkau benar memiliki himmah atau semangat untuk melintasi jalan suluk serta keinginan mencapai tingkatan-tingkatan menuju hakikat, ada tingkatan-tingkatannya. Kitab-kitab karangan Imam Al-Ghazali memiliki keistimewaan, di antaranya kitab-kitab kaum muhaqqiqin dari kalangan sufi, yakni dalam hal isinya yang meliputi dan teratur serta kesan yang ditinggalkan dalam waktu singkat. Ada kitab Imam Ghazali, tanda ulama ahlus sunnah wal jamaah menyukai kitab Imam Ghazali. Itu tanda ulama ahlus sunnah wal jamaah. Al-Imam Al-Ghazali itu kitab-kitabnya ajib, luar biasa. Itu Bidayatul Hidayah aja, Masya Allah. Orang kalau sudah mengamalkan Bidayatul Hidayah, orang-orang dahulu di Tarim Hadramaut, anak-anak kecil tidak boleh keluar sebelum dia benar-benar mengkaji kitab Bidayatul Hidayah dan mengamalkannya. Kita Bidayatul Hidayah. Yang tingginya ya Ihya Ulumuddin. Bidayatul Hidayah artinya bidayah orang dapat hidayah. Kitab Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan dapat barokahnya insyaallah. Walhasil ada rutinitas dalam mendengar ilmu, duduk di majelis ilmu. Masya Allah, kita tidak ada yang tahu, Pak, Bu, seberatan, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu majelis mana yang mengantarkan kita dapat rahmat, majelis mana yang mengantarkan kita untuk mendapatkan keselamatan di akhirat, tidak tahu. Siapa tahu dari sekian banyak majelis yang kita hadiri, ada satu majelis yang Allah di sana bertajalli dengan rahmatnya dan mengatakan, ya malaikati, wahai malaikatku, catat semua orang yang hadir di sana bahwasanya mereka wafat dalam keadaan husnul khatimah. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu. Ada wirid mempelajari ilmu yang bermanfaat. La ilaha illallah. Kalau orang-orang dahulu menuntut ilmunya sampai segitu. Syekh Muhammad Arsyad berapa puluh tahun? Berapa puluh tahun di Mekah? 30 tahun. Di Mekah 30 tahun. Tidak ada kata-kata sumpek, malas belajar ya, 30 tahun. Dengan fasilitas di zaman beliau. Beda dengan fasilitas kita. Fasilitas kita lengkap.
Kangen sama orang tua, bisa video call. Kan seperti itu. Tapi zamannya beliau, eranya beliau, la ilaha illallah. Tapi beda, hasilnya beda. Beda hasilnya beda. Jadi orang kampung bemasak pakai magic, lawan bemasak bekawah lain rasanya. Ya lah guru lain lah, lain rasanya. Nang bemagic, lawan nang mengawah, nang bekayu, no lain rasanya nasinya. Karaknya gin lain. Karaknya gin lain. Ya apa jadi? Lain karaknya gin lain. Karako. Ada gampangan lagi sudah. Ada kisah ya. Nang mengawah nang dulu kan berdapur aja. Wah ini kan cucuk ranai. Koler pulang mencucuk picik aja lagi. Datang. Kayak surga aja lagi. Cuma sebutin aja lambat itu bener ya. Maksud lambat tuh kan maksudnya aman surga kan bakal hendak langsung ada. Itu salang dipesan dulu tek datang. Ada kali ada. Coba orang dahulu arwah nini arwah datuk munnya kawin 2 laki bini no latat hidung ini berdapur unwah ini datang bercucuk koler juga masih ya gini aja lagi 10 menit belum di bawah aja tunggu bayar sian laki becari mana guru laki ulun becari sama juga dia becari juga mana juga masih long kuitan untung aja ya apa wah ini oma serba canggih 2024 udah gampang kayaknya lain kalau karaknya kan lain karaknya kalau instan tuh lain. Nah ini tuh ilmu jangan sampai kada berdengar ilmu. Baca setelahnya. Dan ilmu tasawuf. Nah ini wirid berupa membaca kitab tafsir. Kitab tafsir bagus padahal tafsir itu dibaca cuma jangannya kawat tuh guru yang mulai wadduha dibaca. Jadi kenapa jadi mulai wadduha guru jah kada mulai Baqarah. Kadang dulu sembahyang tuh sancak surahnya yang dibaca Baqarah kawat duha kah? Ya. Baca dulu baca Baqarah aja baca wadduha dulu. Wadduha apa artinya tafsir? Tadabbur ayatillah. Kalau Habib Umar sebagian Al-Qur'an dari awal tiap malam Selasa sebagian Al-Qur'an luar biasa tafsirnya tafsir beliau. Nah, itu jakanya ada tuh kan dari wadduha karena terus asbabun nuzulnya apa sebab diturunkannya apa per ayat wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala lal akhiratu khairul laka min. Lalu pas sembahyang itu paham. Pas sembahyang tuh paham lalu hartan orang ayat di belakang imam membaca alam nashrah laka sadrak karena beda dengar tafsir lalu oh ini ayatnya oh ini artinya lalu nyaman. Nah, hadis dan ilmu tasawuf. Nah, itu juga hadis dan ilmu tasawuf. Ayo baca. Hendaknya engkau memperbanyak membaca kitab-kitab tafsir, hadis dan buku-buku kalangan sufi secara umum. Yang demikian itu merupakan keberhasilan menyeluruh dan cara suluk yang sempurna sebagaimana dikatakan oleh beberapa kaum arifin. Akan tetapi hendaknya engkau menghindarkan diri dari mutalaah beberapa risalah yang ditulis oleh tokoh-tokoh sufi tertentu yang berisi hal-hal yang samar serta hakikat-hakikat pengetahuan yang tidak jelas. Nah ini hati-hati. Ada apa hendak membaca ilmu kitab-kitab tasawuf cuma nang kawa dijangkau. Nang kawa dijangkau. Nya kan kita harus berguru gitu kalau jangan nongkar di pasar baca ada berguru lain sebagainya
Terkadang ada kitab yang memang di sana renyah untuk dipahami, meskipun kita membacanya tidak di hadapan syekh, tidak jadi masalah. Kenapa? Karena ibarat-ibarat, maksud ibarat itu kalimat-kalimat yang ada di dalamnya itu sudah sering kita dengar dan langsung di sana kita cerna. Tapi ada ibarat-ibarat tasawuf, kalimat-kalimat yang ada di dalam kitab tasawuf itu samar dan rumit, tidak bisa dipecahkan melainkan dengan syekh yang arif makin. Itu hati-hati, jangan menangkap di sana. Kalau pina timbul pagat tali kopleng katanya, ini bahaya, hati-hati, jangan. Kitab Imam Haddad ada risalah adab sulukil murid, itu bahasanya mudah, baca. Mungkin ada kawajar kemana, sudah baca, ada wiritan bismillah, baca hadis, baca. Kalau perlu di sana tentang Syama'il Muhammadiyah dari Imam Tirmidzi, baca, ada terjemahannya. Bagaimana bentuk Nabi Muhammad, bagaimana makanan yang disukai oleh beliau, buah yang disukai seperti apa, minuman yang disukai oleh beliau seperti apa. Kita pikirkan tiap hari seandainya ada wiritan semacam itu, suatu saat mimpi sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saban hari Naruto game nang timbul mimpi bertarung lawan Naruto ya babi ya. Saban hari gitu aja ada tahurang, gitu aja nang ditonton. Sampai jam 2:30 itu aja nang dia biskalah. Itu tuh orang yang dibaca tuh neto kayak apa tingginya Nabi, kayak apa wajah sidin, kayak apa kening sidin, ada terjemahannya itu. Kalau kita membacanya ya mungkin membaca nang bahasa Arabnya mungkin bingung, ini tulen baik langsung aja nukar terjemahnya dari Imam Tirmidzi. Kalau Yusuf An-Nabhani mungkin tabal sedikit. Ini ungkar yang Imam Tirmidzi yang diringkas oleh Imam Tirmidzi. Bismillah. Buah Nabi Muhammad yang beliau suka bagaimana, kurmanya yang apa, ini itu dan sebagainya. Lalu di sana hendak goreng keingatan Nabi, hendak makan keingatan Nabi. Nah, nuram jadinya neto. Ini pendernya aja, ini itu, wah. Makan bilang nangka ini kop makan ini kayak bagi saya. Itu dah dipikirkan, oke ini sidin guringnya kayak apa, sidin guring, oh rambut sidin cem apa, oh sidin tuh matanya kayak apa, melereknya nang kayak apa, senyumnya nang kayak apa, bependernya nang kayak apa, bercandanya nang, berataan ada, hulukan wa khalqannya di situ, perangai sidin ada di situ, bentuk sidin ada di situ. Nah, tinggi banakah sidin kada, rendah banakah kada juga. Cuma mun dilihat orang tuh tinggi pada Nabi, tapi mun beparak lawan Nabi, tertinggi Nabi pada orang neta. Nah, ditukar neta nah. PDF-nya ada aja lah, PDF-nya aja nah, kalau nukar PDF-nya. Bahikam PDF-nya ada kopi yang ada terbaca juga. Nungkarnya mana ada juga nang dikuti-kuti. Nah, kemana-mana. Membaca. Amun di HP ini ngalih. Haratan membaca masuk SMS. Infonya aja, lalu aja tuh infonya aja tuh, itu aja infonya. Futsal ada jadi ampi hanya sebaris dua baris membaca lawan anak-anak kita di rumah. Enak sini kumpul bismillah, ini nah hati kayak apa Nabi, Nabi kayak ini makannya ini duduknya gini. Oh, dari Imam Tirmidzi cari ada aja, lalu kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saban hari nang kayak itu ada orang membacanya itu, membaca Syama'il Muhammadiyah yang dikarang oleh Imam Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Membacanya Nabi Muhammad tuh kalau tekurihing sidin terpancar dari sela-sela gigi itu cahaya. Bingungnya nih kayak apa? Malamnya mimpi gurunya, gurunya senyum, lawannya terpancar cahaya. Masuk. Kayak itu han. Tapi pang sebelum guring itu aja nang diudak, dan kita sebelum guring napa nang diudak. Nah itu tah. Nenang kada tapi jelas, jangan dikajal-kajal. Nah, ayo. Hal seperti ini antara lain terdapat dalam kebanyakan karangan Syekh Muhammad Ibn Arabi serta sebagian karangan Al-Ghazali seperti Kitabul Mi'raj dan Kitab Al-Mamnun Bih. Dalam bukunya Ta'sisul Qawaid, Syekh Zarruq telah menyebutkan beberapa nama buku seperti ini. Syekh Zarruq.
Dalam bukunya Ta'sisul Qawaid, Syekh Zarruq telah menyebutkan beberapa nama buku seperti ini yang sebaiknya tidak dibaca. Lihatlah hal itu dalam bukunya tersebut apabila engkau ingin, tetapi ia tidak menyebutkan karangan Syekh Abdul Karim Al-Kailani, sebab hal itu dikarang dalam waktu kemudian. Buku-buku seperti itu lebih baik dihindari demi keselamatan. Itu demi keselamatan dihindari aja. Jangan nang di kadang-kadang belajar kada apa-apa kada nang dibaca kitab-kitab nang sudah ujar ulama itu kitabnya ngalih dipahami, jangan kita nang nyaman. Iya nang mau jadinya nang belajar kada paham, nang dilajari kada paham, lalu maawang-awang berataan no rasa nang di langit ya sudah. Padahal ya Allahan banyak kitab-kitab nang udah kita nikin juga ada kalau nang kitab nang ayo pun nukilan tuh kitab apa aja nang darul nafis tuh. Kada sembarang orang juga nang memaham neto. Ini Allah mengaji je bejujuk memaham nang itu. Kayak kisahnya lawan tafsir hadis ada paham, memaham nang itu lalu nang dipenderi ini pulang bubuhan nang sesuai. Wah ini nang bujur aja. Wah luar biasa mau kelaluan sudah ini. Bawa makan aja sudah Renai. Bolehkah guru ulun ini melajari akan kitab nang kada seorang pelajari? Ulun pernah batakun nang itu. Mana Habib? Disediakan selama kitabnya itu nyaman dipaham, kawa ikan memahami, silahkan. Sesuatu yang kamu kada paham, jangan diajarkan takun dengan orang lain sebagainya. Jadi masalah. Makanya ada ijazah am, itu ada ijazah secara umum dalam mengajar. Ayo. Kalaupun ada orang yang berkata, aku tetap akan membaca buku ini sebab aku hanya mengambil apa yang kupahami dan mengembalikan apa yang tidak aku pahami kepada pengarangnya, maka kepada orang ini sebaiknya dikatakan, sikap engkau cukup bijaksana, namun yang kami khawatirkan ialah justru yang engkau anggap mampu memahaminya, jangan-jangan engkau memahaminya secara salah sehingga tersesat dari jalan lurus, seperti yang terjadi pada diri sebagian orang yang gemar membaca buku-buku ini lalu terjerumus ke dalam kekafiran dan kesesatan karena terlibat dalam aliran hulul dan ittihad. Nah, ittihad tuh ya nang jadinya jadi satu tuh beratan. Hulul itu ya nang kada nang bahwa berasok. Bertempat ini itu lain sebagainya itu hulul tuh. Ittihad tuh ya nang jadinya jadi satu. Nah, padahal dibahas saja lah Imam Haddad. Ibu jurai bagus sih kamu untuk membaca yang itu. Aku mau ambil dan ku pahami, nang kada paham ku bulikakan periannya. Artinya nih bujur, ikam tentulah memaham sorongan untuk bujur paham menikam. Mus ya luput juga. Iya nang jadinya hulul lawan ittihad. Nah, ya jadinya timbul habis berataan di papas sidin. Nang ini kada sesuai pada tempatnya, nang itu kada sesuai pada tempatnya, lalu ayo mudahan kita selamatan aja berataan tuh. Intinya amun pindah bingung duduk di majelis kada paham apa yang dibicarakan, berpikir hal lagi situ sudah apa ini bujuran tuh datang ke majelis sebenarnya bulik nah padang didapat tadi tuh ini nah ada ngarannya ini kada dalam dapat apa-apa paham lah ikam ini wow udah genda terus sungguh tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan dengan perkenan Allah yang Maha Agung. Setelahnya baca wirid berupa zikir. Hendaknya engkau membiasakan diri dengan wirid berupa zikir Allah atau zikrullah berupa zikrullah atau zikir yang terkait atau zikir yang terikat dengan waktu dan bilangan tertentu. Nah, ada zikrullah secara umum. Ada juga zikir yang terikat dengan waktu. Kayak wirdul latif pagi dan sore. Ujar guru ni amalkan baisukan, jangan sampai lebih pada baisukan.
Ada bilangan tertentu, ada juga bilangan tertentu. Tapi secara umum zikir itu fadhkurullah dzikran katsira. Tapi ada juga yang tertentu. Nah, zikir tertentu itu jangan kurang, jangan lebih. Kayak ratibul haddad ada 3, 4, ada 7, ada 10, ada 40, ada 15, ada ini. Jangan kurang pada itu. Mun kurang kayak kunci juga, giginya kurang ada kau terbuka. Yang pada gigi kita mun kurang terbuka terus. Kayak itu kalau itu zikir, berzikir, zikir. Ayo. Untuk memudahkan, tidak salahnya apabila engkau menggunakan alat tasbih atau menghitung bilangan tersebut. Nah, kan ada salahnya menggunakan tasbih. Ini mau mana dikit-dikit. Kurang bertasbih salah juga. Bertasbih. Mana tasbih mana? Mana? Nah, suruh itu bawa juga nah. Suruh ini biar nang salah satu nang kada ditinggal Nabi. Suruh celak, siwak, nyakarom. Mana suruh? Rambutnya aja ada bagaimana aku suruh tasbih tadi mana? Tinggal ya, udah tinggal. Maka baju besalin pink warnanya ya bagi sana. Tasbih ada. Selama tasbih ada di awak itu kalau ditulis sebagai orang yang berzikir kepada Allah. Mau dikangkalungakan bang guru aja, dia anak di awak aja nggak usah ngangkalungakan. Tasbih itu ada salahnya tasbih. Ayo bismillah lagi. Ketahuilah bahwa zikir sebagaimana dinyatakan oleh seorang arif adalah pondasi jalan tasawuf, kunci pentahqiqannya, senjata para murid serta semboyan kewalian. Firman semboyan kewalian, semboyan, pahamlah semboyan. Artinya orang wali itu kadang mau kada ingat terus meskipunnya tertawa, ini hati nang main. Itu semboyan orang wali itu kadang mau lalai. Seorang bilang mengguplah terus kayak apa kisahnya. Guplah turnya ghaflah itu bahasa Arab. Cuma bagi bubuhan nang guplah, ghaflah, ghain fa lam tak marbutah, itu artinya ghaflah dalam keadaan lupa dan lalai. Mengguplah lain pulang kisahnya itu ghaflah. Nah itu semboyan buan wali itu kada mau kada dalam berzikir. So itu kada ai berzikirnya. Nah zikir itu ada nang zikrun bil lisan, ada zikrun bil janan. Ada zikir dengan hati, ada zikir dengan lisan. Kita ini kadang-kadang zikir dengan lisan aja, hatinya kan dapat berzikir. Makanya di antara adab orang berzikir itu jangan minum. La ilaha illallah, pakai pemikir nasyidnya. La ilaha, jangan kena dulu minum. Kenapa? Karena membakar di dalamnya. Membakar, panas. Mau diminum ya pajah jadinya, biar aja. Nah kunci adalah di sana bahwasanya pondasi jalan tasawuf itu zikir. Kunci pentahqiqnya senjata para murid serta semboyan kewalian. Yang nak jadi wali banyak berzikir. Dan zikir yang paling afdal di akhir zaman 2 istighfar dan sholawat. Apalagi murabbi mursyid hampir sudah bukan mereka tidak ada, mereka ada, akan tetapi mereka masturin, tertutup. Maka ketika hal semacam itu dalam keadaan kondisi seperti itu, maka perbanyaklah sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala tentang hal ini antara lain A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fadhkuruni adzkurukum. Artinya ingatlah, berzikirlah engkau kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Dan firman-Nya pula, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum.
Artinya, maka ingatlah, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Dan firman-Nya lagi, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan telah bersabda Rasulullah sebanyak-banyaknya, kada ada behinggaan, perbanyak zikir. Nah, perbanyak zikir pagi, sore, siang, malam. Haid kada jadi masalah, zikir bismillah. Kada jadi masalah, zikir. Ayo. Dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis qudsi, yaqulullahu ta'ala, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa anna ma'ahu hina yadhkuruni fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairum minhu. Artinya, berfirman Allah Subhanahu wa taala, aku selalu bersama prasangkaan hambaku terhadapku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku, apabila ia mengingatku dalam berdiri dalam dirinya dalam keadaan sendirian, aku mengingatnya dalam diriku. Dan apabila ia mengingatku di antara sekelompok orang aku pun mengingatnya di antara kelompok yang lebih banyak. Dalam hadis qudsi, baik. Di antara kelompok yang lebih baik. Dalam hadis qudsi yang lain, Allah Subhanahu wa taala ada zikir, maka dari karenanya man dzakarani in dzakarani, Allah bilang dalam haditsil qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Aku bersamanya ketika dia mengingatku. Aku bersamanya. Aku, kata Allah, bersamanya ketika dia mengingatku. Bukan kita bersama Allah. Orang biasanya kan, saya sedang bersama gubernur. Oh, kita bangga kan, oh, langsung ngomeran gubernur. Aku lawan negeri lawan gubernur. Tapi beda dengan gubernur bersama saya. Beda. Paham lah? Hanya paham bang. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Saya bersamanya ketika dia mengingatku. Fa in dzakarani fi nafsi. Jika dia mengingatku di dalam dirinya, aku akan mengingatnya di dalam diriku. Fa in dzakarani fi mala'in, jika dia mengingatku di antara sekelompok orang, ya nang zikir orang banyak tuh. Ini kada boleh jar berzikir orang banyak jar. Kada hadisnya jar lain sebagainya. Ini apa nih dah? Fa in dzakarani fi mala'in, di halayak ramai, di sekelompok orang, dzakartu fi mala'in khairum minhu. Aku sebut dia di sekelompok yang lebih baik lagi dari itu. Semakin banyak perkumpulan, semakin lebih baik lagi. Ya besok di dalam surga, para penghuni surga tidak ada kerugian yang mereka rasakan melainkan daripada satu waktu yang mereka lalui selama di dunia yang mereka tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalai. Dari karenanya kita nang katapi banyak berzikir ini kayak ini jagan sudah. Sebelum imbah subuh wirdul latif, sebelum maghrib wirdul latif. Nah itu kita nang hendak berzikir terus. Kalau pina kayak ini jagan sudah sebelum imbah maghrib imbah subuh tuntung berwirid wirdul latif, sebelum maghrib wirdul latif. Nah itu komplit dah wirdul latif itu jar ulama di sana komplit seberataan. Ada Sayyidina Imam Ibrahim bin Adham rahimahullah subhanahu wa ta'ala ketika melewati ada sekelompok orang yang sedang duduk, pemuda-pemuda, dan mereka berbicara urusan dunia. Lantas Ibrahim bin Adham berhenti dan bertanya kepada mereka, ahadza kalam tarju fihi thawaba? Pembicaraan yang kalian bicarakan, apakah pembicaraan tersebut bernilaikan pahala? Qala rajul la, tidak ada pahalanya. Qala afata'man fihi min igabillah? Pembicaraan yang kau bicarakan, apakah di sana menjadikan kalian terselamatkan dari siksa Allah? Qala la.
fama tasna' bi kalamin la tarju fihi thawaba wa la ta'man fihi igaba. Terus apa yang kalian perbuat dari perkataan yang tidak mengantarkan kalian untuk mendapatkan pahala dan tidak menjadikan kalian terselamatkan dari siksa Allah? Apa? Alaika bidzikrillah. Lazimkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. La ilaha illallah. Nah, sampai kita yang namanya pahala masih belum tahu seberapa besar nilainya di sisi Allah. Kan tetapi orang yang telah wafat tahu nilainya. Sehingga pernah diceritakan ada anak orang soleh perempuan meninggal dunia terlebih dahulu dari ayahnya. Ada salah satu keberuntungan seseorang meninggal lebih dahulu daripada ayahnya, dan meninggal lebih dahulu daripada orang tuanya. Di antara keberuntungan seorang perempuan wafat terlebih dahulu dari suaminya, itu beruntung. Apabila suaminya ridha, surga baginya. Begitu. Itu keberuntungan. Tidak semua perempuan dapat keuntungan semacam itu. Ada seorang perempuan meninggal lebih dulu daripada abahnya. Abahnya orang soleh. Maka di malam pertama di alam kubur abahnya bermimpi dengan anaknya. Kemudian ayahnya bertanya tentang keadaan putrinya tersebut. Dijawab oleh putrinya, ya abati, wahai abahku, nahnu huna na'lam wala na'mal. Kami di sini sudah berada di tempat yang kami mengetahui nilai suatu ibadah, tapi kami sudah tidak punya kesempatan untuk beramal. Wa antum ta'malun wala ta'lamun. Dan engkau masih berada di tempat yang masih diberi kesempatan untuk beramal, namun kalian tidak tahu berapa nilai amal yang kalian lakukan. Wallahi alladzi la ilaha ghairuh, inna gaula subhanallah. Demi Allah, kata perempuan tersebut, sesungguhnya kalimat subhanallah kami lihat pahalanya di sini khairan minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Subhanallah. Begitu. Dari karenanya Imam Ahmad mengatakan, ad-dunya daru amal wal akhirah daru jaza. Dunia ini tempat beramal, akhirat tempat balasan. Wa man lam ya'mal huna nadima hunak. Orang yang tidak berbekal, tidak beramal selama di dunia, besok bakal menyesal nantinya di negeri akhirat. Jangan sampai penyesalan itu terjadi di negeri akhirat. Mumpung masih hidup, mumpung masih diberi kesempatan, ayo gunakan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ada manfaatnya.